Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik, kembali lagi kita akan membahas materi kita, yakni Quran Hadis kelas 4 yang ada di semester 1 ini. Oleh karenanya sebelum Bapak memulai pembelajaran kita pada kali ini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak, apa kabar semuanya? Sehat ya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya silakan anak-anak Bapak semua buka buku paketnya. Kita akan membahas tentang hadis, sebuah hadis yang mana hadis ini kita akan membahas tentang hadis takwa. Baik, sekarang kita akan membahas tentang hadis tentang takwa. Takwa di sini ialah maksudnya ialah ketakutan gitu ya. Jadi di dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu ada satu hadis yang mana ada juga di dalam buku paket kita semua, bisa kita lihat pada bab pada buku tersebut di semester 1, yaitu yang mana hadis itu berbunyi ittaqillaha haitsuma kunta watsbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi tugas pertama dari Bapak untuk anak-anak semua, yakni Bapak harap pertemuan selanjutnya semua sudah bisa menghafalkan hadis tentang takwa ini dan juga mengerti dan faham dengan makna dan juga kandungan dari hadis tentang takwa ini. Artinya ialah ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi pada hadis ini Rasul menyuruh kepada kita, yakni ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kita berada, kita harus tetap takwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Watsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, serta bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Baik, kita akan memasuki yakni penjelasan ataupun makna yang lebih mendalam tentang hadis tentang takwa ini. Asal kata takwa itu berasal dari kata wiqayah, yaitu perlindungan diri. Maksudnya ialah buatlah perlindungan diri dimanapun kita berada. Jadi ketika kita melaksanakan atau melakukan perjalanan yang jauh, safar yang jauh, maka kita itu harus adanya perlindungan diri kita. Itulah maksudnya, kita harus melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh kita buat itu orang yang ketika melewati jalan yang berduri itu berhati-hati untuk melewatinya. Kenapa dia berhati-hati? Supaya dia tidak terkena oleh duri tersebut. Begitu. Jadi itulah yang harus kita tanamkan sejak dari kita sekolah dasar ini, yaitu kita perlu membuat perlindungan kepada diri kita supaya apa? Supaya kita tidak mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah berhati-hati, insyaallah itulah tahapan kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit Bapak jelaskan juga, karena orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang paling banyak hartanya. Kalau orang banyak harta, itu tidak ada yang semulia korun
seberapa hektar pun banyak sawit orang tuamu, kalau misalkan misalkan dia tidak bertakwa, maka dia tidak dianggap mulia di sisi Allah walaupun banyak hartanya. Kalau banyak hartanya maka lebih mulialah korun kalau seseorang dipandang mulia karena hartanya. Tapi kalau seseorang dipandang mulia karena jabatannya, maka tak ada yang semulia Firaun. Bagaimana hebatnya Firaun hingga dia bisa mengatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Itulah hebatnya Firaun. Tapi Allah juga tidak mengatakan dia adalah orang yang paling mulia. Tapi orang yang paling mulia dijelaskan oleh Allah dalam Quran adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang bertakwa di antaraku ialah sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Jadi Bapak harap kepada anak-anak Bapak semua, hendaknya sejak dini kita tanamkan takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya anak-anak Bapak semua? Jadi bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun ekonomi kita, Bapak harap kita selalu bertakwa kepada Allah. Ini bukan hanya untuk anak-anak Bapak, terkhususnya juga untuk Bapak. Semoga kita selalu istiqomah dalam ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, makna dari hadis ini, ketika kita hilaf melakukan keburukan, harus segera diiringi dengan melakukan kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan itu akan menghapus kejahatan yang dilakukannya. Yang tak kalah penting adalah bergaul atau berinteraksi dengan orang dengan akhlak yang baik. Kenapa? Contohnya begini, ketika kita melakukan sebuah keburukan yang kita tidak sengaja melakukannya, maka pada saat itu langsung kita bertobat kepada Allah. Apa kita ucapkan? Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Insya Allah kalau kita benar-benar dari hati kita beristighfar, insya Allah Allah akan hapus dosa dari kehilafan kita tadi. Karena itu, dan barengilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus dari keburukan yang kita telah lakukan itu. Selanjutnya yaitu berinteraksi dengan akhlak yang baik. Ini adalah hubungannya setelah kita tadi melakukan interaksi hablum minallah, selanjutnya kita melakukan interaksi yakni hablum minan nas, menyambung tali silaturahim kepada manusia, berhubungan baik dengan manusia. Jadi setelah kita melakukan berhubungan baik dengan Allah, kita juga harus hubungan baik kita kepada manusia. Maka tadi dijelaskan juga di dalam hadis, bergaulah dengan akhlak yang baik. Karena orang dengan akhlak yang baik itu insya Allah akan diingat oleh orang selalu. Walaupun dia nanti beda jauh tahtanya, insya Allah akan diingat. Karena apa? Karena kita memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah. Selanjutnya ada kandungan hadis. Kandungan hadis ini yang pertama yaitu takwa kepada Allah adalah merupakan kewajiban setiap muslim, dan dia merupakan asas diterimanya amal soleh seseorang. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil kandungannya, yakni Allah mewajibkan kepada kita semua makhluknya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bersegera melakukan ketaatan setelah keburukan secara langsung. Karena kebaikan akan menghapus keburukan. Maksudnya setelah kita melakukan dosa, ketika kita tersadar bahwa itu adalah dosa yang kita buat, maka kita minta ampun kepada Allah. Cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin pembelajaran kita untuk pertemuan kita kali ini Bapak cukupkan sampai sini, dan Bapak harap pada pertemuan selanjutnya semua sudah bisa hafal dan tahu makna, tahu arti, tahu kandungan dari hadis ini. Insyaallah panjang umur, kita bertemu lagi. Bapak mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada anak-anak Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.